Dengan dibukanya bioskop menjadi angin segar bagi industri perfilman Indonesia yang kemarin 3-4 bulan, mungkin hampir 5 bulan bahkan ke belakang ya, selama masa pandemi ini harus dipaksa berpuasa. Namun dengan adanya sejumlah syarat, kemudian catatan pembukaan bioskop kembali ini berdampak pada pelaku seni di dunia perfilman. Kita akan bahas bersama Joko Anwar, sutradara. Bang Joko, selamat malam. Selamat malam. Oke, ini kayaknya langsung pelepas dahaga nggak berapa bulan puasa kan? Akhirnya kembali dibuka bioskop ini 29 Juli. Tapi kita lihat ada syarat, ada catatan kan Bang Joko kan? Khususnya kapasitas orang atau penonton itu juga menjadi yang harus diperhatikan. Tapi ini kan eksesnya dampaknya juga nanti untuk ke sutradara sendiri, untuk pelaku seni di industri perfilman, bahwa ini nanti akan menurunkan atau mengurangi pendapatan juga. Nah gimana nih Bang Joko? Ya pertama dibukanya bioskop tentunya mau nggak mau harus dibuka ya. Karena sebagaimana halnya dengan sektor lain, industri film adalah industri yang real, artinya ada pekerjanya, ada orang yang mencari hidup dari situ gitu. Bioskop adalah salah satu komponen dari ekosistem perfilman, jadi harus dibuka. Tentunya harus dengan disiplin mengikuti protap kesehatan gitu. Karena ya mau dibilang senang ya senang gitu, mau dibilang waspada ya tetap waspada, karena memang industri film kan salah satu industri yang nggak ada insentif dari pemerintah, jadi ya mau nggak mau harus dibuka. Tentunya kita harus masing-masing menjaga. Kalau misalnya soal penonton berkurang atau tidak, bisa iya bisa tidak. Kalau misalnya filmnya punya potensi yang occupancy rate dari bioskopnya penuh, mungkin akan berkurang penontonnya. Tapi untuk film yang memang kalau misalnya pun di masa normal dikeluarkan, occupancy rate-nya nggak penuh juga, saya rasa nggak begitu berpengaruh gitu. Jadi menurut saya yang berpengaruh justru film yang potensi penontonnya banyak justru. Kalau penonton yang sedang-sedang aja kayaknya nggak bakal berpengaruh dengan adanya tentunya ada distancing di bioskop, ada tempat duduk yang dikosongkan dan sebagainya. Oke, masih optimistis ya. Tapi pandemi ini, si COVID ini membuat berapa proyek film Joko Anwar nih harus ke hold dulu nih sementara. Ya, jadi dari bulan Februari kemarin semua sudah berhenti berproduksi ya perfilman Indonesia. Seperti yang kita ketahui sebelum COVID-19 terjadi, tahun 2018-2019 perfilman Indonesia sedang memasuki masa kemasan. Dilihat dari penjualan tiket, dalam setahun kita bisa menjual lebih dari 50 juta tiket untuk film Indonesia saja. Dibandingkan dengan tahun 2017 kita hanya menjual sekitar kurang dari 40 juta gitu. Jadi dari segi pemasukan kita tentunya dengan adanya COVID-19 berkurang ya. Industri film sangat terkena dampaknya. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya kita memproduksi 140 judul film yang dirilis di bioskop. Sekarang mungkin kira-kira hanya mungkin sepertiga ya kali yang akan bisa diproduksi. Jadi banyak film yang berhenti. Kalau film saya sendiri ada satu yang saya sutradarai sendiri dan ada 2 film yang saya produseri juga berhenti. Oke, gitu. Bang Joko tadi sebutkan bahwa optimis kok walaupun nanti bioskop kembali dibuka, walaupun dengan adanya pembatasan masih akan terus jalan ya, karena tergantung tadi filmnya dan segala macam. Tapi intinya ini akan ngefek nggak, akan berdampak Kak dengan cost production? Artinya secara pemasukan penontonnya berkurang, pemasukannya kan juga berkurang. Tapi nanti untuk cost production untuk sebuah film sendiri itu akan berdampak nggak? Dan dampaknya tuh nanti akan seberapa besar? Apalagi kalau misalnya Bumi Langit Cinematic Universe kan, mungkin karena teknologinya kan wah banget gitu. Cost production udah pasti membengkak karena adanya prosedur kesehatan yang harus diikuti ya. Contohnya ketika kita sebelum syuting, bahkan sebelum persiapan aja kita harus tes, either rapid test atau PCR gitu. Dan tentunya kita syuting di masa pandemi, kita nggak bisa syuting seperti di masa normal. Kalau misalnya kita syutingnya tadinya bisa 15 jam, 16 jam, mungkin harus dikurangi gitu. Jadi dengan berkurangnya jam kerja sehari, jadi syuting days-nya, hari kita syuting juga bertambah. Tentunya ini cost-nya bertambah. Diperkirakan mungkin 10-15% bisa sampai mungkin 20% ya, bisa membengkak kos untuk produksi sebuah film dengan adanya prosedur kesehatan yang harus diikuti. Gitu. Oke, cukup lumayan ya, hampir 20% angkanya. Ya, tentunya cara ngakalinnya tentunya ada 2.
mungkin kita Gimana? bikin kompromi di skenario, artinya beberapa adegan yang membutuhkan orang banyak atau membutuhkan teknik yang rumit itu mungkin bisa disimplifikasi gitu, sehingga harinya mungkin bisa diturunkan. Jadi sisa hari yang tadi sisa karena kita menurunkan jumlah syuting days bisa dipakai untuk mengikuti prosedur kesehatan, kompensasi dari itu gitu. Itu salah satu strateginya ya. Oke, Iya. menghadapi atau menjelang 29 Juli, berarti kurang lebih mungkin sekitar 3 minggu lagi ya. Dari teman-teman sineas, sutradara sudah ada pembicaraan, sudah ada diskusi belum dengan pihak pengelola bioskop? Pembicaraan informal ada ya tentunya, karena tentunya sebelum ada tanggal dibuka bioskop juga sudah ada secara informal bakal seperti apa prosedurnya gitu. Jadi kita juga sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan gitu. Tentunya film yang dirilis juga harus diperhatikan banget. Jangan sampai film yang pokoknya nanti film yang dirilis juga sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi kita memilih film yang dirilis juga tentunya hati-hati gitu. Oke, harus tepat target ya intinya ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bang Joko Anwar. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar buat teman-teman di industri perfilman Indonesia ya. Terima Ya. kasih, selamat malam. Terima kasih, malam.